Aku sendiri sih belum pernah berinteraksi langsung sama anak-anak Down syndrome. Kayak aku, seingat aku sih nggak pernah ya, soalnya aku nggak ada orang kayak gitu di sekitar aku, dan aku juga nggak punya akses ketemu orang-orang seperti itu, jadi seingat aku nggak pernah. Pernah ketemu, pernah berinteraksi tapi tidak intens, dalam artian kayak ya seketemunya aja. Untuk berinteraksi langsung dengan anak-anak Down syndrome belum pernah. Tapi kalau hanya sebatas lewat dan bertemu secara beberapa kali, karena di komplek ada anak-anak itu, anak seperti itu emang suka ketemu tapi tidak pernah berinteraksi. Di Indonesia, ribuan anak dengan Down syndrome tumbuh bersama harapan yang sama, diterima, bisa belajar dan bermimpi. Namun, apakah harapan itu benar-benar bisa dimiliki semua anak Down syndrome? Kalau untuk proses pembelajarannya sebenarnya nggak jauh beda sama anak reguler biasa, karena kita juga mengajar mata pelajaran seperti bahasa, matematika, IPAS dan lain-lain itu sama sebenarnya. Ini ya, anak Down syndrome itu kan mungkin fokusnya juga beda-beda. Jadi biasanya fokusnya itu kalau misalnya dia nggak suka sama pembelajarannya, biasanya dia cepat bosan. Tapi kalau misalnya dia tertarik sama pelajarannya, dia tuh pasti akan happy ya. Jadi makanya kita sebagai guru juga menyesuaikan materi apa yang anak-anak Down syndrome itu suka. Jadi biasanya kalau yang kemarin saya pegang, dia lebih suka dancing. Namun proses tumbuh mereka tidak hanya ditentukan oleh kemampuan, tetapi juga kesempatan yang diberikan oleh lingkungan. Tantangannya ya kita harus mau nolong aja ya. Ketika anak itu dari jalan, dia harus mau nerima, dan ketika juga ada orang tuanya, kita juga harus mau nerima. Tapi kan kadang-kadang masyarakat ya belum mengerti apakah itu perlu diberikan layanan kegiatan atau di rumah saja itu. Yang pasti beda banget secara support system ya. Ketika ada salah satu anak yang berkebutuhan khusus di dalam suatu kelas, pasti akan ada banyak pro kontranya di meskipun di dalam sistem itu sendiri gitu ya. Jadi beda banget rasanya ketika kita di sekolah inklusi itu sebenarnya agak kurang dukungan ya untuk yang berkebutuhan khusus. Sedangkan kalau misalnya di SLB kan kita full support nih, karena kita udah lingkupnya di sini. Tapi kalau memang di sekolah biasa mungkin challenge-nya itu ya. Penting sekali kalau bisa dari 1 sampai 10 saya pilih 100 bahkan, karena ketika misalnya anaknya itu bagus, potensinya ada, tapi tidak pernah diberikan kepercayaan atau ruang untuk berkembang atau ruang untuk dia membuat kesalahan, kalau tidak dibimbing atau tidak di-guide dengan cara yang sesuai dan baik untuk setiap individunya, maka dia tidak akan bisa berkembang maksimal. Sehingga penting sekali dukungan dari sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler atau juga kepercayaan orang tuanya untuk memberikan kesempatan kepada mereka explore dan juga open to the society, yang mana juga tempatnya itu mendukung untuk inklusif. Punya satu kelebihan yaitu dengan talentanya. Jadi ketika kita sudah melihat bakat ini anak, itu kita harus banget
memberikan mereka ruang yang sebesar-besarnya untuk mereka bisa mengeksplor talentanya, sehingga bakatnya itu bisa mengangkat dia menjadi profesional di bidangnya, bahkan kemudian dia bisa mencari uang gitu di situ. Talentanya itu bisa menjadi income buat dia, penghasilan buat dia gitu. Yang aku suka tadi, aku cuma kalau misalkan munculnya dance itu karena aku ikutin gerakan mereka, apalagi aku suka ngulik, yang ngafalin kayak lagu BTS yang Coming Out tuh, yang Arum lihat tadi kemarin kan. Nah itu aku belajar itu karena bukan dari mereka yang buat praktisnya, tapi aku udah tahu gerak yang pameran traktor yang banyak yang praktisnya itu, makanya belajar dari tangannya kayak gini gitu kan. Itu salah satunya. Anak Down syndrome itu sebenarnya adalah punya potensi. Ketika seorang insan itu dilahirkan, dia juga bisa menilai nggak cuma dengan mata tapi dengan hati, kayak gitu. Kita anak Down syndrome banyak bakatnya ya. Untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau Down syndrome itu bisa berprestasi kok gitu. Seringkali keterbatasan bukan berada pada anak-anak Down syndrome, melainkan pada cara masyarakat memandang mereka. Terus semangat, teruslah berproses bersama dengan anaknya. Jangan pernah ada kata menyerah, jangan pernah ada lelah, dan sabar yang tak ada batasnya. Dan semoga Miss Karin bisa melihat kalian juga mandiri dan juga bisa berkarya tanpa batas dan juga bisa membanggakan buat diri sendiri, orang tua kalian, dan bermanfaat orang-orang sekitar kalian. Semangat lagi, karena memang agak challenging ya punya anak-anak Down syndrome itu, jadi lebih kuat lagi kitanya. Kesempatan tidak mengubah siapa mereka. Kesempatan hanya memberi ruang agar kemampuan mereka terlihat.